Definisi kognitivisme. Kognitivisme dalam filsafat pendidikan merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya proses mental dalam memahami bagaimana manusia belajar. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini melihat peserta didik sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir dan refleksi internal. Teori pendidikan yang berbasis kognitivisme beserta implementasinya. Yang pertama, terdapat teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif yang mencerminkan cara berpikir anak pada usia bertahap, sensori motor, 0 sampai 2 tahun, kemudian praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, kemudian operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Masing-masing tahap menunjukkan perubahan signifikan dalam cara anak memproses informasi, menyelesaikan masalah, dan memahami konsep yang abstrak. Teori Piaget memiliki implementasi besar dalam praktik pendidikan. Ia menekankan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar lebih efektif. Berikut adalah implementasi teori Piaget dalam pendidikan. Yang pertama, penggunaan alat peraga konkret. Dengan menggunakan alat peraga konkret akan membantu siswa memahami konsep abstrak melalui pengalaman langsung. Yang kedua, penerapan metode eksperimen dan demonstrasi. Penerapan metode ini akan membantu siswa menjelaskan hubungan sebab akibat dengan data nyata. Kemudian, pemberian tugas yang sesuai usia. Dengan memperhatikan rentang usia peserta didik, materi dan aktivitas belajar dapat disesuaikan dengan tahap kognitif siswa. Yang ketiga, selanjutnya ada diskusi kelompok kecil. Kegiatan ini mendorong interaksi sosial yang memperkaya perkembangan berpikir karena dengan begitu mereka lebih menjalin komunikasi yang baik antar teman. Yang terakhir terdapat pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Teori pembelajaran penemuan Jerome Bruner. Jerome adalah tokoh penting dalam perkembangan teori kognitivisme yang memperkenalkan konsep pembelajaran penemuan atau sering disebut dengan discovery learning. Menurut beliau, belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan pengalaman. Ia percaya bahwa siswa akan lebih memahami dan mengingat informasi jika mereka menemukannya sendiri daripada jika hanya diberitahu oleh guru. Berikut adalah beberapa implementasi teori penemuan Jerome Bruner dalam praktik pendidikan. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan discovery learning. Guru menyajikan situasi bermasalah yang memicu siswa menemukan konsep sendiri. Dan yang kedua yaitu mengaplikasikan spiral kurikulum. Konsep diajarkan berulang dengan kedalaman bertahap. Dan yang ketiga yaitu memberikan scaffolding. Guru memberikan bantuan awal dan menguranginya saat pemahaman siswa berkembang. Dan yang keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa memecahkan masalah nyata dan bekerja berkolaboratif. Yang kelima yaitu menggunakan media visual dan simbolik, mempermudah pemahaman abstrak melalui visualisasi. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran bermakna David Ausubel. Teori kognitivisme David Ausubel yang dikenal dengan teori belajar bermakna menekankan pentingnya pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik dalam proses belajar. Menurut Ausubel, faktor paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui oleh siswa sebelumnya. Ia berpendapat, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, atau belajar menjadi bermakna, atau meaningful learning. Berikut adalah beberapa implementasi teori pembelajaran bermakna David Ausubel dalam praktik pendidikan. Yang pertama, penggunaan pengatur awal.
Sebelum memulai pembelajaran baru, guru memberikan pengantar berupa peta konsep, diagram, cuplikan video, atau penjelasan verbal singkat. Bertujuan untuk memberi kerangka awal agar siswa siap menerima materi baru. Yang kedua, mengaitkan materi baru dengan pengetahuan awal siswa. Guru selalu memulai pembelajaran dengan membangkitkan pengetahuan atau pengalaman siswa sebelumnya. Yang ketiga, penyajian materi secara deduktif, dari umum ke khusus. Guru menjelaskan konsep secara umum terlebih dahulu, lalu memberikan contoh atau aplikasi dari konsep tersebut. Yang keempat, penggunaan peta konsep atau mind mapping, membantu siswa mengorganisasi informasi dalam bentuk visual. Siswa dapat lebih mudah memahami hubungan antar konsep. Yang kelima, menghindari pembelajaran hafalan yang tidak bermakna. Fokus pada pemahaman, bukan hanya menghafal fakta. Yang keenam, kegiatan refleksi untuk penguatan pemahaman. Di akhir pembelajaran, guru mengajak siswa merangkum kembali apa yang dipelajari, membantu siswa menyusun struktur pengetahuan yang lebih rapi dan bermakna. Yang ketujuh, penilaian otentik dan format responsif. Penilaian tidak hanya berbasis pilihan ganda, tetapi juga lembar refleksi, proyek sederhana, atau presentasi. Hal ini memperkuat keterlibatan kognitif siswa. Jadi, kesimpulannya yaitu filsafat kognitivisme memberikan arah yang kuat dalam merancang proses pendidikan yang humanis, aktif, dan bermakna. Teori Piaget, Brunner, dan David Ausubel menekankan bahwa belajar adalah proses aktif yang berakar pada struktur berpikir dan pengalaman internal siswa. Dengan memahami tahap perkembangan kognitif, serta memberikan ruang bagi siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui penemuan dan eksplorasi, pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, menantang, dan memotivasi. Keduanya juga mendorong perubahan paradigma peran guru dari pengajar menjadi fasilitator. Maka dari itu, implementasi teori-teori ini dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong lahirnya peserta didik yang berpikir kritis, mandiri, dan kreatif.